Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan? Kita bersyukur memasuki bulan Desember ini. Kita menjelang kepada memperingati Natal. Kita bersyukur saudara, Tuhan masih menyertai kita di tahun 2021 ini. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk menerima berkat-berkat-Nya yang senantiasa baru. Seperti bulan ini, bulan yang baru, kita juga akan menerima berkat yang baru di bulan Desember ini. Bulan yang penuh berkat. Mari kita berdoa saudara. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun 2021, 11 bulan Tuhan menyertai kami, dan kami memasuki bulan yang ke-12. Kami bersyukur, hampir 2 tahun kami menghadapi pandemik ini. Tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah berlalu bagi kami orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Sekalipun kami menghadapi tantangan yang berat, pergumulan yang berat, sakit penyakit, ekonomi yang melemah, kesulitan di sana sini, tetapi Tuhan, Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Engkau memulihkan, Engkau memelihara hidup kami, bahkan Engkau memberkati kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan makan, minum, pakai. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau berbuka kepada Tuhan. Berikan kami mulut untuk kami memuji-muji Tuhan. Bukan saja mulut kami, tetapi seluruh hidup kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang bertugas pagi hari ini. Baik pemimpin pujian, pemain musik, multimedia, semua yang terlibat di dalamnya, hamba-hamba Tuhan yang berdoa, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, para yang menonton, yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan mengurapi kami semua, memberkati kami semua, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya. Hanya Engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Haleluya. Segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur
jemaat Tuhan, kita bersorak buat Tuhan pada pagi hari ini. Karena kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Kasih Allah, kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari saudara, kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau terima sukacita yang dari surga, karena itulah kekuatan buat jiwa kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai
takkan patah semangatku Tuhan. Patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhan kekuatan kita, Tuhan tidak pernah melepaskan kita, dan Tuhan yang kita banggakan. Haleluya. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan, karena hidup kami hanya dalam Engkau. Haleluya. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Mengubah hidupku, memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami, pimpin kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Benar Tuhan, Kau alasan kami hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, memilihku, selamatkan hidupku, karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersuka cita karena hari ini hari kudusnya Tuhan. Kita kembali dapat beribadah dan memuji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersuka cita memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati dengan puji-pujian, penyembahan dalam ibadah hari ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau fokus, konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami terima di hari ini boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Bahkan yang menyampaikan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya baik, shalom, selamat pagi Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya, demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Baik, puji Tuhan Bapak Saudara, berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Hari ini kembali firman Tuhan boleh kita dengarkan dengan tema yaitu hidup kekal ada hanya di dalam Yesus. Demikian tema firman Tuhan hari ini Bapak Saudara. Apakah hidup kekal itu? Hidup kekal adalah hidup selama-lamanya bersama Allah di surga yang mulia. Semua orang mendambakan untuk dapat memiliki hidup yang kekal. Orang-orang di dunia ini berusaha dengan caranya sendiri. Mereka berbuat baik, mereka beramal, bahkan mereka juga beragama dan bahkan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dengan tujuan dan harapan, dengan cara yang mereka lakukan yaitu dapat membersihkan segala dosa, kejahatan dan pelanggaran mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ternyata sekalipun usaha perjuangan yang dilakukan oleh manusia tersebut, ternyata dosa tidak tuntas. Dosa masih tetap mengikat, melekat dalam diri manusia. Tentunya inilah yang menjadi penghalang manusia untuk dapat hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, manusia berdosa tidak mampu melepaskan dirinya dari ikatan dosa, dari belenggu dosa. Manusia yang berdosa membutuhkan seseorang manusia yang tidak berdosa yang dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa, dan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Ya, Bapak Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 di sana dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi satu-satunya manusia yang tidak berdosa hanyalah Yesus Kristus, Putra Allah, Anak Tunggal Allah. Ya, dan kita manusia semuanya
dosa. Firman Tuhan yang berkata di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut, kebinasaan, hukuman kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, orang-orang yang berdosa akan mengalami keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Kita buka di dalam Wahyu 21 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, semua pendusta, semua yang keji, penyembah berhala. Pertanyaan saya, apakah saudara salah satu ada di dalam kategori ini? Yang penakut, tidak percaya, percaya dengan berhala, hidup di dalam kebohongan. Firman Tuhan katakan orang yang hidupnya di dalam dosa akan mengalami kematian yang kedua. Kematian kedua yaitu terpisahan ya dengan Allah selama-lamanya. Artinya apa? Tidak dapat hidup bersama-sama dengan Allah, tidak akan memiliki hidup yang kekal. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dapat kita bayangkan betapa mengerikan, ya, betapa menderitanya seseorang yang masuk di dalam penghukuman Allah, yang menerima kebinasaan. Nyala api yang dahsyat, wow, begitu mengerikan sekali. Wow, pasti saudara tidak ingin berada di sana, bukan? Saudara pasti ingin memiliki hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Allah di surga yang mulia. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Allah tidak pernah punya rencana sedikit pun untuk menghukum manusia. Dari semula Allah sangat-sangat mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak bersyarat. Kasih Allah kekal untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Dia adalah Allah yang sangat mengasihi manusia. Namun, Bapak Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, akibat dari dosa tadi menjadi penghalang, penghambat untuk kita tidak dapat bersama-sama dengan Allah, bertemu dengan Allah di surga yang mulia. Mengapa? Karena dosa. Konsekuensi dari dosa, manusia harus mengalami kebinasaan, hukuman. Ya, nah Bapak Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tapi kita bersyukur kita punya Allah, Allah yang sangat mengasihi, tapi Dia juga Allah yang adil. Ya, nah Bapak Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apakah saudara yakin bahwa saudara sangat dikasihi Allah? Yes, amin. Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Katakan dengan iman, aku percaya Allah sangat mengasihi saya. Amin, haleluya. Lalu bagaimana caranya supaya manusia mendapatkan hidup yang kekal? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dari 1 Yohanes 5 ayat 11. Di sana dikatakan bahwa hidup kekal adalah karunia Allah. Jadi yang pertama Bapak Saudara, hidup kekal adalah karunia Allah.
Di ayat yang ke-11 di sana katakan bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Hidup kekal adalah karunia Allah, anugerah, pemberian Allah. Kalau diberikan, berarti itu inisiatif dari Sang Pemberi. Ya, Bapak Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Allah tidak dapat disogok dengan perbuatan baik, dengan amal. Ya, bahkan dengan saudara punya pendidikan yang tinggi sekalipun, ternyata semuanya itu gagal untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa hidup kekal adalah karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 di sana katakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, hidup kekal adalah pemberian Allah. Kasih karunia Allah yang diberikan dengan cuma-cuma kepada semua orang. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan di Roma 6 ayat 23 bagian B juga mengatakan bahwa tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Karunia Allah ialah hidup kekal. Jadi hidup kekal itu adalah anugerah Allah, karunia dari Tuhan. Tidak dapat dibeli dengan emas dan perak. Tidak dapat dibeli dengan perbuatan baik. Tidak dapat dibeli dengan apapun yang saudara miliki. Karena itu adalah inisiatif dari Allah. Diberikan dengan cuma-cuma yang didasari dengan kasih dari Allah. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, seperti firman Tuhan yang mengatakan tadi bahwa hidup kekal diberikan Allah kepada semua manusia, tanpa terkecuali siapapun Anda, mau yang kecil, mau yang remaja, mau yang dewasa maupun yang lansia. Hidup kekal itu, anugerah dari Allah itu diberikan dengan cuma-cuma. Oh, apapun bangsa, suku, dan rasmu, Allah mengaruniakan hidup kekal itu kepada saudara. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, namun sekalipun itu diberikan dengan cuma-cuma, tapi tidak semua orang mendapatkan hidup yang kekal itu. Diberikan kepada semua orang dengan cuma-cuma, tapi tidak semua orang akan mendapatkan. Wah, apa masalahnya? Aneh ya? Baik, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Alasan mengapa tidak semua orang akan memiliki hidup yang kekal itu. Karena tidak semua orang merespon, menyambut, atau menerima karunia dari Allah. Sebagian orang merasa tidak butuh. Mereka masih hidup di dalam keinginan dirinya sendiri. Mereka masih mau hidup di dalam dosanya. Mereka masih mencintai akan kenikmatan yang ada di dunia ini, sehingga mereka merasa tidak membutuhkan karunia Allah. Padahal Allah yang dengan kasih memberikannya dengan cuma-cuma, gratis, tis, hadiah
dari Allah. Jadi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, bahwa hidup kekal itu adalah hadiah dari Allah untuk semua orang, kepada saya dan saudara. Bagaimana? Apakah saudara mau memiliki hidup yang kekal? Atau sebagian orang merasa tidak butuh dengan hidup yang kekal itu? Itu nanti. Tapi hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, di sana dikatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Telah dikaruniakan, telah diberikan. Ini satu peristiwa yang sudah terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, namun pertanyaannya, kalau hidup kekal itu telah dikaruniakan Allah kepada kita, apakah saya dan saudara sudah mendapatkan hidup yang kekal itu? Dulu kita berpikir ketika diberikan berarti jadi milik saya. Oh tidak. Kemarin satu ilustrasi ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kami sekolah minggu mengadakan acara pembagian kotak hadiah. Pembagian kotak hadiah dengan gratis, tis. Dan orang-orang yang mendapatkan kotak hadiah hanyalah orang-orang yang datang menerima kotak hadiah itu, dan mereka lah yang memiliki kotak hadiah. Tapi bagi orang-orang yang tidak datang, apakah mereka memiliki kotak hadiah itu? Tentu tidak. Mengapa? Karena mereka tidak merespon akan pemberian kotak hadiah yang gratis itu. Demikian juga hidup kekal adalah pemberian Allah kepada semua orang, dan itu hanya menjadi milik setiap orang yang mau merespon akan kasih karunia Allah kepada manusia. Mari Bapak Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang baik hari ini, bahwa saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Mari respon, sambut, terima hidup kekal yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Allah sangat mengasihi saudara. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 di sana mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang ada di dunia ini? Saya dan saudara. Siapa yang ada di dunia ini? Yaitu manusia-manusia yang berdosa. Allah mengasihinya, sehingga firman Tuhan katakan, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tidak dihukum, tidak berpisah dengan Allah, tetapi dapat bertemu dengan Allah di dalam hidup kekekalan. Bertemu dengan Allah selama-lamanya dalam kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Itu makanya Ia telah memberikan karunia. Karunianya apa? Hidup kekal. Hidup kekal itu adalah hadiah dari Allah. Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat bahwa manusia dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak mampu untuk memiliki hidup yang kekal. Satu-satunya jalan, cara yang Tuhan sediakan, yaitu diberikan hidup kekal itu dengan cuma-cuma. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, oleh karena itu
Terimalah Yesus dalam hatimu sebagai satu-satunya juru selamatmu. Karena hari ini adalah hari yang baik, hari yang istimewa. Karena kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Respon, sambut, terimalah Yesus. Percaya dan berimanlah kepada Yesus. Satu-satunya anak Allah yang diberikan kepada dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bahwa memiliki Yesus berarti memiliki hidup kekal. Ya. Di ayat 12 di sana dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Berarti hidup kekal hanya ada di dalam Yesus. Saudara memiliki anak, saudara memiliki hidup kekal. Saudara menolak Yesus berarti menolak hidup kekal. Menolak hadiah dari Allah. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, hari ini kita sangat patut bersyukur dan bersukacita bahwa hari ini berita kabar baik, Injil keselamatan yang dari Tuhan dapat kita dengarkan dalam ibadah yang kudus ini. Nggak terasa kita sudah memasuki minggu kedua bulan Desember tahun 2021. Tinggal hitung hari kita akan mengakhiri tahun 2021. Saudara dapat renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Hari lepas hari dapat kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan sampai detik ini sekalipun kita ada, semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, memiliki Yesus berarti memiliki hidup yang kekal. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Yesus sudah diam di dalam hatimu? Apakah engkau sudah memiliki Yesus? Karena firman Tuhan mengatakan apa? Hidup kekal ada di dalam Yesus. Tidak memiliki Yesus berarti tidak memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, di dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Yesus bukanlah salah satu jalan ke surga. Dunia menganggap, atau mungkin selama ini saudara juga setuju dengan pernyataan dunia bahwa Yesus hanya salah satunya jalan ke surga. Tapi hari ini saya tegaskan firman Tuhan yang berkata bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk sampai bertemu dengan Allah di surga yang mulia. Yohanes 14 ayat 6 berkata di sana dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Ada di dalam tangannya Yesus. Oleh karena itu menjadi syarat yang sangat utama untuk seseorang memiliki hidup yang kekal, ia harus memiliki Yesus. Dia harus beriman dan percaya kepada Yesus, satu-satunya putra Allah
yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa, dari belenggu dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, jangan abaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ia sangat mengasihi saya dan saudara. Ia rela tinggalkan surga yang mulia, mau menderita di dunia ini, mengalami penderitaan yang seharusnya saya orang berdosa, saudara orang yang berdosa yang harus menerima hukuman dan penderitaan itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, begitu besar kasih Allah kepada saya dan saudara. Yesus yang tidak berdosa menjadi orang berdosa, terhukum di kayu salib karena saya dan saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beriman kepadanya, menerima Yesus satu-satunya sebagai juru selamat, ia tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 5 ayat 24, di sana firman Tuhan mengatakan, saya akan bacakan buat kita semuanya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Menjadi syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal, seseorang ia harus mau percaya menerima Yesus, satu-satunya juru selamat yang dapat membebaskan dirinya dari hukuman dosa, membersihkan segala pelanggaran dan dosa-dosanya. Menerima Yesus, maka tidak turut dihukum, melainkan sudah pindah. Yang seharusnya ada di dalam maut, tapi dipindahkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kita patut bersyukur ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata bahwa ada kepastian, ada jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Karena apa? Tuhan Yesus yang Immanuel, Ia senantiasa hadir, menyertai, menolong, menopang setiap kita untuk tetap kuat, untuk kita boleh tetap tegar menjalani hidup di dunia ini. Tetap andalkan Tuhan Yesus, satu-satunya sumber keselamatan. Ia penjaga dan penolong hidup kita. Dengan Yesus, hati kita tenang, damai sejahtera, dan sukacita selalu, karena Ia selalu hadir, menyertai, dan memberkati kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebagai kesimpulannya, bahwa hidup kekal ada hanya di dalam Yesus, dan itu adalah karunia dari Allah. Jangan sia-siakan saat ini juga. Sambut dan terimalah karunia Allah, yaitu hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Mari kita akhiri tahun 2021 dengan kepastian hidup kekal ada hanya dalam Yesus. Oleh karena itu, tetaplah bertekun dan beriman. Jangan pernah goyah, jangan pernah putus asa. Tetap pandang kepada Yesus. Dan orang yang bertekun dalam iman akan senantiasa menikmati berkat-berkat surgawi dari Allah. Amin. Firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Baik, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Sekarang aku tahu pasti bahwa di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Aku tidak akan meninggalkan Yesus, tapi aku akan tetap bertekun beriman kepada Yesus. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur. Di kesempatan hari ini ada kebenaran firman Tuhan menyegarkan jiwa kami, menguatkan kami, bahkan mengajari kami bahwa hidup kekal hanya ada dalam Yesus. Oleh karena itu, biarlah kami tetap setia mengiringi Yesus. Kami tetap bertekun dalam iman kepada Yesus, sekalipun penderitaan pergumulan kami yang ada di dunia ini kiranya tidak meragukan kebesaran dan kemampuan Tuhan. Tapi kami tetap mengandalkan Yesus senantiasa, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati setiap jemaat Tuhan, kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini mendorong kami untuk kami senantiasa setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Terpuji-puji nama-Mu, kami bangga memiliki Yesus. Kami bangga menjadi orang-orang yang menerima kasih karunia yang dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini, sudah diberkati oleh puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Tentu saudara ya, karena apa yang kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan, selalu Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur sudah di penghujung acara ibadah kita. Saya berterima kasih kepada seluruh jemaat yang selalu setia di dalam beribadah, sekalipun kita masih dalam tayangan online, tayangan YouTube, tetapi saudara tetap setia. Jangan kendor saudara, jangan biarkan lemah iman saudara. Terus beribadah kepada Tuhan, sekalipun dengan cara apa, karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir. Puji Tuhan, kita memiliki multimedia yang sudah begitu canggih ya, sehingga memungkinkan kita beribadat sekalipun kita tidak bisa bertemu dikarenakan pandemik yang masih menguasai dunia ini secara global. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung, yang sudah membayar perpuluhan, yang selalu mendukung. Mari saudara, para donatur yang akan mendonasikan dukungannya kepada GGP Elohim Cicurug, mari kirimkan ke rekening yang di bawah ini. Saudara bisa mendukung sehingga pelayanan di Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug ini boleh berjalan dengan terus. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan saudara akan diberkati oleh Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bahkan tingkap-tingkap langit dicurahkan kepada saudara, sehingga saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih juga kepada seluruh yang memperhatikan, yang menonton tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh GGP Elohim Cicurug di dalam ibadah setiap hari Minggu jam 7 pagi. Biar Tuhan terus memberkati saudara melalui tayangan-tayangan ini. Iman saudara dibangkitkan, iman saudara diteguhkan, bahkan iman saudara didewasakan, sehingga semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Bagi saudara yang belum menerima Tuhan, mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia yang menjamin bahwa engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya saudara. Mari saudara, kita akan berdoa menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan memimpin acara ibadah kami awal, pertengahan, hingga akhir. Dan saat ini kami mau berdoa kepada-Mu, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang setia, yang selalu beribadah kepada Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan yang berkenan berhasil dan sukses dan diberkati oleh Tuhan. Kepada para jemaat, para donatur,
yang boleh mendukung acara ini terus berlangsung. Tuhan membalas lipat kali ganda, sehingga mereka bukan kekurangan, tetapi mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa dimanapun berada. Melalui tayangan YouTube ini, ada banyak jiwa-jiwa yang diteguhkan, dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang dan kami mau menikmati berkat-Mu. Mari saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, angkat tanganmu dan angkatlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus-menerus, yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Shalom. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak
berencana